Jadi mak comblangnya Ricis dan Tengkurian. Oh iya benar. Saya gitu-gitu man. Hai wahai netizen. Gue salah satu calonnya waktu itu. Oh iya. Cap cip podcast Aiman Ricky. Ya. Oh. Cap cip cup podcast Aiman Ricky. Ini gara-gara si Abi sih kemarin. Ganti kata openingnya, oke lah kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs Q. Hari ini bintang tamunya luar biasa. Kembarannya Aiman ya. Itu dia. Adin. Terus, emang iya sih, banyak banget yang kadang bilang kita tuh mirip. Iya sih, sama gue, Adin sama Adit itu pasti banyak. Kadang kalau dulu Azob. Tapi Azob udah beda sekarang karakternya, rambutnya dan udah kayak Sarukan deh. Sekarang kita bertiga masih agak banyak orang yang bilangin mirip gitu. Si Reja Ditya, lu kayak teman gue, lu Aiman kayak teman gue juga gue. Iya sih, emang agak mirip tuh. Nah, Din, yo, sengaja nih. apa tuh? Gua ajakin podcast karena lo belum pernah ada podcast oh, ini. Oh iya. Jadi datang kalau kesini tuh bikin konten makan. Makan, bener. Nah sekarang kita pengen nyobain nih. Ini ngomong minum beneran kan? Minum beneran, ayo udah minum dulu silahkan. Bismillah. Cheers dulu deh. Biar cair. Walaupun nggak ada nih iklannya kapan dong. Ayo dong masuk dong endorse. Woi. brand. Coming. Lo sekarang jadi timnya Ricis katanya ya? Bukan jadi tim sih, apa? nggak bantu-bantu, tapi bisa disebut tim juga lah. Sekarang ya orang lebih dikenalnya tim ya. Tim ini mantap banget. Ini kegiatan ngapain aja sekarang gitu? Kegiatannya ngonten. Senin sampai Jumat ya. Widih, mantap. Terus di Ricis Official, Ricis TV, sama Rumah Ricis. Widih, promoin Ricis ini. Iya, ini semuanya ya. Salah nih, Cis, pertanyaannya gua. Kasih cipratan sedikit ya. Tapi konten juga dong buat lu. Iya juga sih, tapi gua nggak bikin konten man saya. Harus dong. Boleh dong, follow dulu sekarang YouTube-nya. Iya, nama YouTube-nya mau ganti juga sih. Tapi menurut kalian ganti atau enggak ya? Coba komen di bawah. Tulisin dulu, kasih tahu dulu deh nama YouTube. Iya, nama sekarang. YouTube gue yang sekarang adalah Diary Ade. IG lo Adin double D underscore HI. Adin Hai. Dan TikTok sama kayak IG. Yes. Di sini ada nih pokoknya nih. Pokoknya banyak deh viewersnya ya. Iya loh. Kita juga karena Ricis kan. Oh enggak lah. Sekaligus juga emang lo punya bakat juga. Nah soal ngomongin soal bakat, lo itu pertama kali terjun ke dunia entertain itu siapakah yang menemukan bakat lo? Atau dari diri lo sendiri? Gue ya. Justru pas lagi main di Anyer man. Main di Anyer? Nganterin teman gue yang dia jadi di dunia model gitu. Ada agensi gitu dan gue nganterin si Doi itu ya kan. Cewek cowok? Cewek. Waduh, cewek nih kayaknya. Cewek lo? Bukan, teman aja. Terus? Dekat gitu kan. Gue anterin lah dan mereka ternyata ya jadi ekstras di sana. Kalau yang gue paham sekarang kan udah tahu artinya gitu. Iya. Di situ ada manajer artis yang ngejagain artisnya. Dulu pemainnya kalau nggak salah si Michaela juga tuh. Iya. Nah manajernya Michaela yang manggil gue. Oh ya siapa? Namanya Mas Yudi kalau zaman dulu. Oke. Yudi Plus. Halo Mas Yudi kalau nonton ya. Oke. Aku ingat kamu. Terus makasih udah diajak. Nah terus gue sebelum diajak sama Mas Yudi itu, gue ditanyain sama orang unit lokasi yang itu kok nggak ikutan. Oh dia emang bukan agensi kita kata teman-teman yang lain gitu kan. Terus mau nggak dia ikutan ada dialognya nih katanya. Gitu. Terus ditanyain lah sama teman gue gitu kan, ditanyain, lu mau nggak Din kalau misal dialognya panjang nggak? Gue kan nggak pernah ikutan begini gitu, begitu kan. Terus ya udah diliatin ternyata cuma ditanyain sama Kevin Julio gitu kan. Lu lihat ini nggak? Lihat orang ini gini. Ada tuh, tadi kayaknya ngeliat ya ke sana. Cuma gitu doang gue.
Iya sumpah itu pengalaman pertama gue. Terus dari situ langsung Mas Yudi manggil gue, lu mau nggak gue orbitin? Apa itu maksudnya diapain? Iya diapain? Ya kayak itu artis saya kata dia. Artis saya si Michaela itu kan. Oh ternyata ya udah kalau misalnya kamu mau, kamu langsung aja ke Jakarta. Mas, tapi jujur nih, sebelumnya gue belum pernah ke Jakarta sama sekali. Lah, lo emang tinggal di mana? Di Banten. Itu syuting di Anyer waktu itu. Oh, iya. Syutingnya di Anyer, man. Oke. Nah, belum pernah ke Jakarta sama sekali. Iya, justru sekolah pun kalau misalnya ada study tour, gue nggak pernah ikut. Ibaratnya anak situ aja gue kan. Nah, akhirnya pas dari situ, tapi kamu ngerti kan kalau misalnya naik umum gitu segala, ya kalau diarahin ngerti, tinggal kasih tahu aja gue gitu ya. Itu umur berapa lo? Ingat? Umur 18. Lulus SMA lah ya? Iya. Oke. Terus? Nah udahlah. Terus diarahin sama dia, ntar turunnya di Pancoran ya. Bilang aja sama kondekturnya Mustika Ratu katanya gitu kan. Gedung Mustika Ratu. Ya udah, pas udah sampai Mustika Ratu, gue berhenti, ternyata nyampe juga gue nggak kesasar kan. Padahal gue belum agak deg-degan juga gitu. Alhasil gue tunggu di situ langsung dijemput ya. Gue ada SMS, waktu itu zaman SMS kayaknya masih. Udah nyampe Mustika Ratu Mas, udah langsung dijemput. Esokan harinya langsung diajak ke PH Star Vision. Dan ternyata emang lagi ada project banyak FPV di Bandung. Dan itu gue ketemu dong sama Pak Parwes. Halo Pak Parwes, masih ingat tadi nih. Promo juga ya. Langsung diajakin syuting ke Bandung tanpa casting. Ading besok syuting ya ke Bandung. Gue langsung antara bahagia tapi gue deg-degan juga. Langsung nanya, Mas gimana nih, gue kan belum pernah ada pengalaman gitu kan. Minimal gue ada acting latihan acting kayak gitu ya. Terus udah orang ini udah mendesak, nggak sempat juga manggil guru acting. Ya udah gue kayak ikutlah langsung lo syuting. Bener-bener. Berarti proses lo tuh nggak susah ya? Alhamdulillah sih. Gitu aja ya? Iya. Tapi lo itu ikutan majalah-majalah gitu nggak sih? Ikutan. Setelah dari situ dapat FTV 1 kali, gue ikutan lah Cover Boy Aneka Yes. Tahun 2008. Tahun 2008. Oke. Ya. Enggak lah, dibandingkan gue lebih tua lagi. Kalau gue 2004. Gue kan 2007, serius man. Kebayang gak umurnya berapa? Terus udah gitu, udah unggulan ketiga tuh. Waktu itu kan ada sampai unggulan keempat. Gue sampai nanya, Mas ini yakin gue masuk? Ini ganteng-ganteng semua loh. Gue unggulan 1 udah keluar, unggulan 2 udah keluar, unggulan 3 udah keluar. Ini space-nya tinggal unggulan keempat gitu. Begituin kan, cuma 20 orang yang dicari unggulan 4 itu. Tenang aja lah tadi ya, kamu kan udah pengalaman FTV. FTV yang kemarin gue jelek itu udah. Maksudnya gue kan grogi gitu kan pas pertama kali syuting. Itu si Mas Yudi juga yang megang? Mas Yudi waktu itu. Sampai akhirnya lo kepilih finalis? Iya. Waduh, itu finalis tuh siapa aja 40 orang? Yang sekarang itu siapa ya? Yang masih eksis? Joshua Otai. Joshua Otai. Terus? Roy Sungkono. Roy. Terus? Siapa lagi ya yang sekarang? Nanda jadi agency sekarang. Nanda, halo. Nanda itu Nanda Persada. Enggak. Iya Nanda Persada, agency. Iya. Oh iya. Terus? Gitu. Yang sering sekarang lagi sama Mas Aldebaran. Iya. Bikin konten terus tuh. Terus? Siapa lagi? Ahyar. Ahyar terus. Banyak deh. Lumayan juga ya berarti ya. Lumayan ya. Dan dari situ lo nggak juara sama sekali? Enggak. Ya sama. Karena kita bangga aja kan. Karena nggak ngerti gue maksudnya. Model juga diajarin langsung sama Mas Yudi gitu untuk catwalk. Waduh. Tapi itu dia ya, perjalanan hidup tuh nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba lo tuh bisa jadi sampai seperti ini. Dan jujur aja pas gue pertama kali ke Jakarta, gue nggak bilang sama orang tua gue. Nggak bilang. Terus? Karena kalau gue bilang pasti gue nggak diizinin. Karena notabene keluarga gue itu kalau udah dewasa, kalau nggak jadi ustadz jadi anak jadi Pak Haji untuk ngajarin ngaji orang-orang. Ya Allah, jadi rencananya bokapnya kamu tuh jadi anak ustadz gitu, jadi ustadz lah ya. Ibaratnya minimal karena jadi bokap lo ustadz apa gimana? Bukan, maksudnya di sana tuh Islamnya masih kuat lah. Masih kuat banget Islamnya. Tapi ngomong-ngomong, lo keluarga tuh umur berapa bersaudara? Gue 9 bersaudara dan gue anak ke-9, sekarang sisa 8. Anak ke-9? Iya.
Serius Iya, lo? sisa 8 masih. 9 bersaudara Heeh. masih ada ya? Wah, gue pikir cuman terakhir nenek gua doang yang punya anak banyak. Ya gua Ternyata- kan nyokap gua zaman dulu juga udah 60 Oke. berapa sekarang? Hampir mau 70 lah umurnya. Wah. Anak pertama aja udah 40 Dari tahun. sekian banyak gak ada yang di entertain. Iya, nggak ada. Jadi cuma lu doang? Cuman gua doang, man. Makanya Oke. gua bilang kalau misalkan gua nggak kayak gitu, beraniin diri nggak bakalan jadi yang sekarang ini gitu. Wih, mantap luar biasa. Nah, lo ngerasa karir lo itu kan pasti kalau di dunia entertain tuh kadang lagi ada up-nya, ada down-nya. Naik turun. Nah, lo ngerasa lagi up-nya banget tuh lagi pas kapan gitu? Atau lagi down-nya lagi? Pas up-nya kapan, pas daunnya kapan ya. Pas up-nya itu mungkin sinetron Jodoh Wasit Bapak yang kemarin. Oke, Ya, yang iya, itu yang benar, pertama benar. kali. Iya. Setelah Jodoh Wasit Bapak, gue down lagi. Oke. Terus sekarang Mulai up lagi gara-gara gue Iya. jadi mak comblangnya Ricis dan Tengku Rian. Oh iya benar. Ini jadi macam bener lo jadi buah bibir banget sekarang karena lo jadi macomblangnya ya. Nah itu gimana ceritanya nih? Gue jadi pengen tahu juga jadi macomblangnya. Sebenarnya udah banyak yang ngeposting nih, tapi gue bilang lagi kali ya di sini. Oh jangan kalau gitu kalau udah banyak yang posting. Iya, pasti ya. Gua aja nggak tahu, ntar aja di Oh, belakangnya. Lo happy banget ya pasti ya. Iya, seneng lah. Seneng. Seneng banget lah, parah. Jadi Seneng. kayak ngerasa ada di antara mereka di gitu antara loh, mereka kisah berdua, cintanya. apalagi yang sekarang lagi happening banget mereka Iya. berdua ya. Banget lagi. Oh. Iya. Jadi pengen tahu uwunya tuh kayak gimana sih mereka tuh? Jadi kayak spontanitas tapi nggak dibuat-buat gitu, memang nggak ada settingan sama sekali. Oke. Mereka itu bukunya emang bener-bener real, kita aja yang nonton di sana. Hah? Kayak Caca itu langsung ketawa terbahak-bahak kayak yeah, kayak gitu-gitu man, kayak spontanitas emang bener deh. Emang iya. serunya mereka. Serunya ya? mereka dan bikin Oke. kayak penonton baper, apalagi penonton di rumah ya kan yang nonton. Yes. Kenapa bisa pengen menjodohkan mereka? Kenapa? Kenapa? Karena yang pertama Ricis minta tolong, Hmm. gue balik lagi minta tolong jadiin bisa dibilang umur dia juga udah dia mikir kayak udah Semakin mau bertambah. makin dewasa, terus juga hubungan-hubungan sebelumnya juga nggak ada yang Kandas, kejadian iya. seserius ini gitu, belum ada yang serius banget, kandas lah bisa dibilang gitu. Terus dia minta tolong, ya sesuai sama amanah almarhum juga kan, banyak kriteria yang harus diturutin. Yep. Nah, cowoknya ini yang kalau misalnya dikenalin ya minimal sesuai sama kriteria almarhum gitu kan. Gue salah satu calonnya waktu itu. Oh iya. Tapi di filmnya. Film Setan Taubat bukan? Bukan. Apa sih? Sisterilla. Oh itu nih si Sherlila nih. Boleh nonton ya? Iya nonton ya. Sisterilla. Gue salah satu calonnya. Iya. Jadi ceritanya, Itulah. terus? Alhasil gue kenal Rian nih. Minta dijodohin pula gitu kan pas tahun baru. Oh, jadi pas banget ya. Iya minta jodohin, dan gue tahu Rian ini emang dari dulu gue nggak pernah ngedenger dia yang macam-macam anaknya. Oke. Rajin sholat gitu kan, terus ngomong juga sopan kayak kita juga lah. Iya, gitu. iya. Sopan banget gitu. Sopan deh dengernya di kuping gitu kan. Terus akhirnya Terus jadi akhirnya gue salamin lah gitu kan. Setelah gue make sure di antara keduanya ini emang bener-bener free gitu kan. Iya. Karena gue nggak mau yang namanya gue jodohin orang tapi ada seseorang yang tersakitin gara-gara perjodohan gue gitu. Nah, katanya itu. Itu yang banyak banget netizen. sekarang netizen yang ngomongin lo tuh perusak hubungan antara Ricis dan Haris. Enggak seperti itu sebenarnya. Hai wahai netizen. Enggak seperti itu. Aku kan orang dalam ya. Kalian cuma tahu di layar kaca. Jadi kadang ada netizen tuh yang taunya tuh seolah-olah sampai dalam, padahal cuma permukaan doang. Bener gitu ya. man. Gitu Jadi ya kan. gue juga make sure lah. Haris juga teman gue. Gue nggak mungkin dong ngianatin Haris gitu kan. Yang gue tahu ya memang ternyata memang nggak ada hubungan kejadian serius juga gitu waktu itu. Ya udah gue beraniin diri kenalin. Rian pun sempat bertanya ada hubungan gak sih sama Haris? Oke. Nggak ada gitu kan. Kan gue udah dapat dari sumbernya langsung. Oh, Langsung gitu. dari sumbernya nih yang terpercaya. Akhirnya ya udah. Nah, gue beraniin diri. Kita doain aja deh mudah-mudahan mereka lancar terus Sampai hari H ya. Sampai hari H, sampai kakek nenek ya. Benar, amin Kita banget. mau ikut bahagia banget deh. Iya, iya. Gitu. Deh, senang deh gue nih. Terus lu nggak ada niat untuk jodohin gua? Man, lu tipenya kayak gimana? Man? Coba mention di sini, siapa tahu penonton ada yang tipe yang sesuai sama lu. Kan kita jodoh nggak ada yang tahu. Betul sekali. Nih,
kita balik lagi ke soal kehidupan lo. Oke. Nih tadi kita udah ngomongin keluarga, terus awal karir, terus cita-cita lo tuh apa? Sebenarnya. Gue tuh bingung sebenarnya. Dari dulu deh, pengen tahu gue. Gak punya cita-cita man. Beneran. Makanya hidup gue bisa dibilang gitu-gitu aja. Emang gue nggak dengar nih kayak motivasi gitu ya. Kalau kita hidup harus punya cita-cita supaya kita itu bisa bisa berjuang untuk menggapai cita-cita itu. Nah karena gue nggak punya cita-cita, jadi gue gini-gini aja. Sekarang gue punya cita-cita. Gue pengen ke bulan. Ngumpulin duit banyak. Amin. Tapi anyway ya, kalau kalian belum punya asuransi di dalam hidup kalian boleh banget. Iya loh. Nih, gue bisa agent asuransi gue nih. Boleh loh gengs. Bisa masuk langsung aja DM aja. Kalian mau bikin asuransi sesuai sama kebutuhan kalian. Nah, boleh. Free. Apa sih asuransinya namanya? Boleh di mention gitu? Boleh lah, nggak apa-apa lah. Allianz kasih ini. Ini mau dipromoin loh. Bisa doain Ricky loh. Allianz. Asuransi nomor 1 di dunia. Asik. Oke, lanjut. Perjalanan karir lo tuh jadi sekarang tuh selain lo tuh di dunia entertainment, tapi lo juga punya bisnis di bidang asuransi itu. Nah, terus selain itu lo mau balik lagi ke dunia entertainment lagi apa enggak? Pasti dong. Pasti. Karena jujur aja sampai gue nggak mau masuk kuliah gara-gara gue udah tahu duit di entertainment ini enak banget gitu ya. Oke. Walaupun perjuangannya itu naik turun pada saat itu ya. Betul banget sih itu. Iya. Itu dia namanya dunia entertainment tuh kita harus emang kalau buat gue sendiri ya, belajar hidup banget. Iya. Kita ada saatnya naik, kita ada saatnya turun, kita mau naik lagi gimana, kita mau turun gimana. Bener, dan kita jangan menolak sama apa yang udah ada sekarang ini kayak digitalisasi. Zaman sekarang kan, zaman dulu mana ada man. Betul. Ibaratnya kita terkenal aja dari majalah zaman dulu. Sekarang lewat TikTok aja gitu. Orang-orang bisa terkenal gitu, malah bisa ngelebihin artis-artis. Langsung jadi peran utama. Betul banget. Kasian yang jadi artis dari dulu gitu. Yang aktingnya udah bagus. Ya itulah ritme hidupnya tuh selalu berjalan. Makanya kita harus kayak ikutin alurnya. Alur gitu. Jadi gimana? Nah, hal yang terberat dalam hidup lo? Yang terberat dalam hidup gue itu ya menjalanin hidup di Jakarta seorang diri gitu. Itu paling berat. Sebenarnya ya detailnya apa? Kalau gue sendiri pernah hal terberat itu ya udah itu, mau dicopet, naik metro mini, terus udah gitu nyasar. Nah kalau lo tuh apa? Kalau gue ya kalau terberat ya pas di Jakarta bener-bener gue sama grup-grupnya Rian juga waktu itu kan. Tapi Rian nggak ngalamin yang susahnya, dia bisa dibilang kan orang berada ya seperti di media yang sekarang ini. Pernah kayak kita tuh sisa duit di dompet 30.000 dan dibagi makan bertiga. Waktu itu sama Bang Kandar sama almarhum Abeng, teman-teman. Yang Bang Kandar ini salah satu orang yang nemuin Rian juga. Dia dari Medan, dia yang ngebawa Rian ke Jakarta untuk ikut cover boy. Terus? Nah, si Abeng ini udah meninggal, dia pemain FTV juga, sinetron. Terus? Ya udah, ya gua dulu ngekos bareng-bareng dari V+ ini kan. V+ sebenarnya ngasih tempat, tapi kita lebih milih untuk ngekos bareng. Kita tuh makan dari kosan itu langsung jalan kaki ke Cililitan gitu. Ya tiap hari gitu-gitu aja tuh. Ya. Waktu itu jalan kaki dari Cililitan. Lumayan dari apa ya? Bisa dibilang dari Cililitan ke yang pas putarannya lagi yang mau ada flyover gitu. Nah terus itu 30.000 dibagi 3? 3 ya. Maksudnya makan bareng gitu sama mereka. Ya Allah. Dulu itu pasti. Iya. Emang pasti kita harus ngelewatin yang pedih-pedih dulu ya untuk bisa dapetin hal yang baik. Apalagi kan pengalaman pertama juga ke Jakarta kan. Betul. Gua apalagi nggak bilang sama orang tua, dan gua itu uang ngumpulin dari hasil gua jualan pulsa zaman dulu. Serius? Lu jualan pulsa? Waktu sekolah. Serius. Wah, hebat. Gua kumpulin, malah banyak yang ngutang dan nggak bayar gitu. Teman-teman yang nggak bayar dong. Nggak, gua ikhlas. Bakal rezeki yang lain. Iya. Dari dulu udah usaha man. Oke. Ini lumayan lama banget nih kita ngobrol. Lumayan ya, karena seru banget pembahasannya. Apalagi ada itu. Nah, terakhir, Din, ada kata bijak nggak yang ingin dibagikan sama teman-teman? Ya mungkin lo tuh pengalaman hidup lo tuh yang bisa menginspirasi teman-teman lah. Silakan. Kalau kata-kata bijak yang sekarang lagi trending ya tentang Rian sama Ricis, bukan karena bertemu kita berjodoh, tapi karena berjodoh kita bertemu.
Artinya apa tuh? Artinya ya kalau misalnya lu ketemu aja tapi gak bakalan berjodoh. Tapi kalau misalnya emang karena berjodoh, lu bakalan diketemuin sama cewek lu itu yang lu harapin. Oh, oke. Kasarnya gitu. Kayaknya lewat lu lah Iya. jadinya mereka berjodoh itu bertemunya. Bukan karena bertemu kita berjodoh, tapi karena berjodoh, berjodoh jadi bisa bertemu. kita bertemu. Ya, mudah-mudahan mereka jodoh gue mana ini? Oke. Suaranya hilang kan tadi kan? Jodoh gue mana ini? Jodoh gue mana? Nah. Ya udah guys. Ntar deh, kita jodohin Aiman ya. Teman-teman. Berarti besok-besok gak usah buka-buka Tinder. Cukup hubungi Adin. Nah, banyak Biro banget, Jodoh. Banyak banget yang minta daftar gitu. Serius? Sumpah. Serius? Sekarang mau dong dijodohin. Oke. Ada nggak bang yang umur 18? Lu kira gue dijodohin seluruh Indonesia? Tapi itu jadi bisa jadi ladang itu loh. Iya Usaha sih. lo deh. Gimana Kayak kalau bisa bikin jadi aplikasi? loh. Aplikasi iya. Adin Lovers gitu. Bisa menghubungkan jodoh-jodoh orang. Kok nggak enak sih ya? Iya, namanya apa? Adin Lovers. Jadi kayak Kayak fans lo. Fans ya. Ya udah kalau gitu guys, terima kasih banyak Adin. Thank you, udah mampir-mampir di podcast gua. Iya, bakal sering mampir-mampir sih. Yes, harus ya, karena nanti boleh dilihat nih. Apalagi kalau penontonnya banyak. Manajemen. Nah, mungkin nonton terus ya. Jangan lupa jelas di komen, di subscribe channelnya Adin. Jangan lupa ya. Dari Ade. Diary Ade. Dan juga Instagramnya. Ini semuanya Instagramnya dan TikToknya. semuanya TikToknya dan juga channel gue juga pastinya ya. Yes. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.